Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas tentang gimana sih tutorial cara untuk membeli cryptocurrency atau membeli Bitcoin menggunakan pintu ya men. Nah di video-video sebelumnya aku udah menunjukin gimana cara membeli Bitcoin menggunakan beberapa platform lain seperti Toko Kripto, Ajaib Kripto, kemudian juga Peluang. Kali ini kita akan menggunakan platform yang berbeda yaitu Pintu. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena kalau misalnya aplikasi Pintu ini, kalau misalnya kamu cek ke websitenya Bapepti langsung, itu aplikasi ini emang udah terdaftar ya men, udah terdaftar sebagai pedagang fisik aset kripto yang bersifat legal dan udah beroperasi secara resmi di Indonesia. Kamu bisa cek aja PT-nya namanya PT Pintu kemana saja. Nah kalau misal kamu lihat saat ini di halaman awal aku ada sedikit uang, sedikit wallet sebanyak 4.900. Sepertinya sih ini bukan uang yang aku top up, tapi ini mungkin hanya dari bonus referral ya men. Nah kalau misalnya di aplikasi tampilan awalnya di sini kamu bisa lihat di sini udah ada banyak fitur, ada Earn, PTU Staking, Auto DCA, Price Alert, Academy, Reward, Referral. Kalau kita pencet more masih ada beberapa tombol lainnya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah ini ada bagian watchlist kita. Watchlist ini adalah koin-koin yang udah kamu tandain atau kamu favoritin. Nanti dia bakal munculnya di watchlist. Kalau misal kamu buka contoh katakan di sini Bitcoin, kamu klik ke bagian kanan atas kan di situ ada bintang. Nah kalau misalnya kamu nyalain bintang ini, dia akan dimasukin ke watchlist secara otomatis ya men. Jadi mungkin cryptocurrency yang kamu lumayan sering pantau, yang lumayan kamu sering beli dan kamu pengen akumulasikan, kamu boleh masukin ke watchlist supaya dia bakal selalu tampil di halaman awal di aplikasi Pintu kamu. Top mover ini adalah yang pergerakannya paling banyak dalam 24 jam terakhir. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, ini ada halaman promo, ada halaman artikel, kemudian juga ada halaman untuk kita belajar ya teman. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang gimana cara kita melakukan top up dan paling efektif kita melakukan top up dengan metode apa. Kalau misal kamu pengen top up, caranya gimana? Teman-teman bisa langsung klik ke bagian deposit di sini ya teman. Nah kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada metode top up-nya tuh ada banyak banget ya, mulai dari transfer bank, kemudian ada juga BCA, Mandiri, BRI, Bank Permata, BNC itu Neobank. Kemudian kalau misalnya kita scroll ke bawah lagi, ini juga ada banyak metode payment service, payment gateway ataupun e-wallet ya teman. Contohnya di sini ada QRIS, Link Aja, ShopeePay, OVO, GoPay, GeniusPay, Dana. Nah kita bakal lihat berapa biaya yang akan dikenakan kalau misalnya kita menggunakan platform-platform e-wallet seperti ini. Coba kalau misalnya kita buka QRIS di sini, nih kamu bisa lihat kalau misalnya kita top up, katakan sebanyak di sini kita masukin 100.000. Nah, berapa potongannya? Potongannya itu sekitar 700-an rupiah. Kalau misalnya kita lihat, kamu bisa lihat di sini deposit via QRIS are subject to 0,7% service fee. Yang artinya potongannya itu 0,7%. Nah, kalau misalnya kamu top up-nya kecil, ini mungkin nggak berasa ya. Tapi katakan di sini kamu top up sebanyak 10 juta rupiah. Kamu bisa lihat potongannya itu udah menjadi 70.000 rupiah. Jadi apakah worth it kalau misalnya kamu mendapatkan potongan seperti ini? Menurut aku pribadi ini kurang worth it ya teman. Kalau misalnya ada potongan-potongannya dalam bentuk persen seperti ini, ada baiknya kita hindari aja. Karena kalau kena potongan kayak gini, ini juga dalam jangka panjang ini bisa mempengaruhi portofolio kita. Dan ini pun nggak cuma QRIS ya teman. Kalau misalnya kita coba cek e-wallet lain, mungkin juga ada potongan. Kita cek link aja di sini. Nih kamu bisa lihat potongannya bahkan lebih ekstrim lagi di angka 1,6%. Walaupun ini mungkin belum separah toko kripto, karena di toko kripto itu kita pengen top up kalau pakai wallet potongannya itu 2% ya teman. Jadi bayangin kalau kamu top up 1 juta aja kamu udah dipotong sebanyak 20.000 rupiah. Kalau kamu top upnya 10 juta, potongan kamu 200.000 rupiah. Ini juga sama 1,6%, berarti kalau kamu top up 10 juta aja, potongannya udah menjadi, nih kamu bisa lihat potongannya adalah 160.000 lebih ya men, 166.000 sekian. Apakah ini worth it? Jawabannya adalah enggak. Potongan seperti ini kamu harus hindari. Link aja 1,6%, ShopeePay ini juga pasti ada potongan 1,5%. Kalau misalnya OVO 1,6% juga, kemudian GoPay di angka ini lebih parah lagi, menggunakan GoPay potongannya 2% ya men. GeniusPay juga sama 1,5% dan Dana 1,6%. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jangan top up menggunakan e-wallet karena potongannya itu ngeri banget ya teman. Saranku pribadi kamu bisa menggunakan Bank Neocommerce atau BNC, atau enggak kamu juga bisa menggunakan BCA teman. Kita bakal coba kalau misalnya kita menggunakan BCA apakah kena potongan atau enggak. Katakan di sini aku bakal deposit amount-nya sebanyak 1 juta rupiah. Kita pencet deposit now.
now di sini. Nah, ini karena top up menggunakan BCA yang nggak bisa, service unavailable, jadi kita akan top up menggunakan Bank Permata aja. Sepertinya sih karena ini aku bikin videonya jam 12 ya teman. Jadi seperti biasa mungkin mereka lagi melakukan maintenance. Yaudah, kita bakal langsung kirim ke Permata di sini. Nah, di sini aku akan transfer menggunakan si bankku. Kita tinggal masukin nomor rekeningnya di sini, kita pilih Permata, kemudian kita masukin sebanyak 1 juta rupiah. Setelah itu payment submitted. Kalau misalnya kita back ke aplikasi Pintu di sini, kita back lagi apakah dana udah masuk. Nih, sekarang total wallet value ku udah di angka 1.004.924. Artinya apa? Artinya sama sekali nggak ada potongan. Jadi saranku pribadi, kalau teman-teman pengen melakukan top up, kamu bisa top up ke bank aja. Kamu transfernya menggunakan bank digital, karena bank digital itu sama sekali nggak mengenakan kamu biaya admin. Walaupun kamu kirim ke bank-bank lainnya. Kamu bisa top up menggunakan BNC atau misalnya Neobank, atau menggunakan Cbank juga bisa. Dan menggunakan beberapa bank digital lain supaya kamu nggak dikenakan biaya. Atau kalau misal kamu pengen top up menggunakan GoPay pun, kamu jangan pakai GoPay-nya, tapi kamu dari GoPay kamu kirim ke rekening bank lainnya, teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak dikenakan biaya beberapa persen itu. Kan lumayan banget ya, potongannya bisa jadi besar kalau kamu top up besar. Katakan tadi potongannya 1,5%. Kalau misal kamu top upnya 100 juta, 1,5% itu udah 1,5 juta ya, teman. Jadi makanya itu angkanya bisa menjadi signifikan. Daripada dipotong seperti itu, kamu mendingan gunakan untuk beli Bitcoin. Oke, sekarang kita bakal langsung menggunakan uang yang udah kita top up ini, kita bakal coba untuk membeli Bitcoin ya, teman. Sebelum mulai beli, aku akan mengenalkan beberapa fitur dulu. Di sini adalah fitur Earn. Fitur Earn ini adalah fitur di mana kamu bisa mendapatkan return dari cryptocurrency kamu. Di sini kamu bisa lihat pilihannya ada Bitcoin, Ethereum, Binance Coin. Kalau kita scroll lagi di bawah ada lumayan banyak ya, teman. Tapi ini kayaknya nggak lebih dari 20. Tether, USD, Polygon, Sandbox, Ren, Solana, Cardano, Kusama, Lido. Dan di sini dia sifatnya ada yang flexi ataupun lock ya. Kalau flexi ini adalah high interest, kemudian withdraw at any time. Nah, kalau lock ini dia higher limit, optimize your investment. Cuma kalau misalnya lock ini ya otomatis dana kamu bakal dikunci. Dan ini Bitcoin juga nggak ada ya, teman. Ini kamu bisa lihat periodnya ada yang 30 hari, 90 hari. Kemudian kalau misalnya kita tab kedua, total earn balance, ini adalah balance atau interest yang udah kita dapatkan dari cryptocurrency selama ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan bunga, kamu juga bisa menggunakan fitur earn di sini ya, teman. Nah, cuma aku perlu ingetin ke teman-teman lagi, walaupun kamu bisa mendapatkan return, tapi kamu perlu waspada karena yang namanya kenaikan ataupun penurunan cryptocurrency itu bisa jadi sangat volatil. Bisa aja kamu mendapatkan return, katakan tadi di sini return yang paling tinggi deh. Kamu dapatnya return 2,5% per tahun. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya kripto kamu value-nya itu turun sebanyak 10% ya, teman? Bayangin kriptonya katakan harganya 100, kemudian turun jadi 90, udah hilang 10%, tapi kamu dapat bonusnya cuma 2%. Yang artinya walaupun kamu mendapatkan return, tapi secara nilai cryptocurrency kamu malah menurun. Maka dari itu kamu perlu waspada juga ya. Kemudian kalau misalnya kita scroll ke bagian kedua di sini, ini adalah PTU staking, di mana di sini PTU itu adalah pintu token ya, teman. Ini kamu bisa lihat bagian atas pintu token staking. Jadi kalau misal kamu pengen melakukan staking untuk pintu token yang kamu miliki, itu juga bisa. Tapi di sini tentunya kamu harus membeli PTU dulu ya, teman. Ini biasa crypto exchanger lain juga memiliki token-token mereka sendiri. Contohnya seperti Binance BNB, kemudian toko kripto itu TKO. Cuman aku pribadi jarang membeli koin-koin seperti ini, teman, karena biasanya aku hanya menggunakan Bitcoin. Kalau misal mau diversifikasi pun paling aku hanya membeli BTC ataupun ETH. Kemudian fitur ketiga, ini fitur yang menarik banget, yaitu DCA. Di sini kamu bisa melakukan dollar cost average, di mana kamu di sini bisa ngeset ya, teman. Kalau misal kamu pasang your schedule di sini, set a schedule, di sini kamu bisa langsung secara otomatis membeli Bitcoin setiap tanggal yang udah kamu set di sini. Contohnya di sini pay with rupiah balance. Kemudian kamu set di sini mau every few hours, atau misalnya setiap hari, daily, atau misalnya weekly, atau misalnya monthly. Kalau misal kamu pengen beli setiap hari, nah itu juga bisa. Kamu tinggal set daily di sini, kemudian kamu atur jamnya, teman. Atau kalau misal kamu pengen membelinya setiap minggu, katakan setiap hari Senin kamu beli, kamu bisa juga. Di sini kamu tinggal weekly, kemudian kamu atur jadi Monday. Atau misal kamu pengen belinya sebulan sekali, karena kamu seorang karyawan, kamu gajian sebulan sekali. Kamu tinggal set monthly di sini, kemudian katakan kamu gajian tanggal 25. Jadi setiap tanggal 26
atau 27 kamu beli jam 9 itu juga bisa. Jadi kamu bisa menggunakan fitur DCA ini ya teman. Ini fiturnya mantep banget, sangat memudahkan kita untuk yang pengen berinvestasi tapi nggak mau ribet ya. Daripada kamu ribet-ribet harus DCA-in secara manual, kamu bisa langsung pakai fitur ini aja. Oke, berikutnya kita bakal langsung coba membeli kripto. Caranya gimana? Kita langsung ke market di sini, kemudian kita klik ke Bitcoin. Nah, di sini kamu bisa lihat ini adalah halaman awalnya. Di sini kamu bisa lihat performa, kinerja, portofolio atau perkembangan harga dari Bitcoin. Kalau misal kamu pencet all di sini, kamu bisa lihat dari awal harganya berapa sampai sekarang udah di angka hampir 700 juta ya, men. Dan aku cukup yakin Bitcoin di kedepannya akan segera naik lagi karena seperti yang kita ketahui di tahun depan Bitcoin akan melakukan halving ya, men. Nah, di sini kamu bisa aturnya menjadi candlestick seperti ini juga bisa. Berikutnya kalau kamu lihat scroll bagian bawah, di sini kamu juga bisa nyalain price alert. Contoh di sini kamu nyalain set alert kalau misalnya harga Bitcoin menyentuh angka di bawah 500 juta. Nah, kamu tinggal atur seperti ini. Nanti kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan harga sampai di harga ini, kamu secara otomatis akan dikasih warning ya, men. Atau kalau kamu scroll ke bagian bawah, kemudian kamu pencet persenannya juga bisa. Katakan di sini Bitcoin minus 20%, yaitu udah ke angka 543 juta. Nanti langsung pintu ini akan secara otomatis ingetin kamu supaya kamu bisa beli ya, men. Menurut aku ini fiturnya oke banget. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman pengen melakukan pembelian, caranya gimana? Kamu tinggal langsung klik buy di sini. Nah, di sini kamu bisa set langsung kamu pengen belinya di harga berapa. Kalau misal kamu pengen beli di harga market, kamu bisa klik ke bagian instan di sini ya, men. Kemudian kamu tinggal masukin aja berapa persen dari saldo yang pengen kamu beli. Katakan 100%, dia langsung pakai 1.004.000-nya ya, men. Kalau misal 50%, dia akan pakai sekitar 502.000. Nah, kalau misalnya di limit ini kalau misal kita katakan belinya min 10%, artinya kita belinya dengan harga yang lebih bawah. Jadi kalau kita beli seperti ini kita ngantri ya, men. Apakah kita bakal dapat barangnya tergantung nanti harga Bitcoin bakal menyentuh angka ke yang udah kita set atau harga beli kita atau belum. Tapi kalau melakukan pembelian seperti ini ada kemungkinan kita nggak dapat barangnya. Kalau misal nanti kita beli di harga bawah, taunya Bitcoin udah nggak ke harga sana lagi, ya otomatis kita udah nggak bisa dapat barangnya. Kemudian bagian bawah ini buy amount adalah berapa persen dari wallet kamu ya, men. Oke, untuk memudahkan kita bakal langsung instan di sini. Aku bakal menggunakan setengahnya atau 50%. Setelah itu kita tinggal pencet continue di sini. Ini kamu bisa lihat akan dikenakan PPN sebanyak 0,11% atau Rp553. Kemudian kita pencet buy now di sini. Kamu bisa lihat aku akan mendapatkan Bitcoinnya seangka 0,0073.593. Oh, di sini Bitcoinnya udah mengalami perubahan harga. Jadi aku pencet OK di sini 50%, pencet continue, buy now. Jadi karena Bitcoin itu pertumbuhan harganya, fluktuasinya itu kenceng banget, makanya kamu diemin bentar aja, dia pas mau beli pasti udah dikasih warning, yaitu harganya udah mengalami perubahan. Kamu harus reload halamannya dan membeli ulang ya, men. You have successfully bought Bitcoin. Nah, di sini aku udah beli sebanyak 0,00073604 Bitcoin. Kalau misal kita pencet OK di sini, kemudian kita ke wallet, nih kamu bisa lihat saat ini aku udah memiliki posisi Bitcoin sebanyak 499.000 ya, men, atau 0,00073604 Bitcoin. Dan rupiah aku masih punya 502.000. Ini nanti aku bisa tarik ya, men. Nah, jadi gitu ya, men, cara investasi atau membeli cryptocurrency, tepatnya membeli Bitcoin di aplikasi Pintu. Bagi kamu semua yang pengen mulai berinvestasi di Pintu, kamu boleh pakai kode referral yang aku tulis di deskripsi supaya kamu dapat bonus juga. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.